Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zian Fadilatur Rahmah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang wudhu. Jadi, simak terus videonya sampai akhir ya. Hal pertama yang akan saya bahas mengenai wudhu, yakni pengertian dari wudhu. Jadi, secara bahasa, wudhu bermakna bersih dan indah. Sedangkan secara syariat, wudhu adalah membersihkan sebagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Hal kedua yang akan saya bahas adalah syarat-syarat wudhu. Jadi, syarat-syarat wudhu itu ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang akan melakukan wudhu harus beragama Islam. Jika orang tersebut bukan beragama Islam, maka wudhunya tidak akan sah. Yang kedua adalah mumayyiz atau berakal, yaitu mampu membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Jika seseorang sedang berhadas besar, maka harus bersuci terlebih dahulu dengan mandi wajib. Penyebab hadas besar diantaranya yaitu bersetubuh atau bersenggama, mimpi basah, haid, nifas, dan juga wiladah. Jadi, setiap orang yang berhadas besar harus mandi wajib terlebih dahulu, barulah berwudu. Yang keempat adalah memakai air yang suci dan mensucikan. Berwudu tentu saja harus menggunakan air. Tetapi, air tersebut harus air yang suci dan juga mensucikan. Air yang suci dan mensucikan disebut juga dengan air mutlak, yaitu air yang suci, bukan air yang najis atau air yang kotor. Contoh air yang suci dan mensucikan seperti air hujan, salju, embun air laut, air zam-zam, air sumur, dan air sungai. Sedangkan air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu seperti air kopi, sirup, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dalam berwudu harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah, cat, atau benda lain yang tidak bisa tembus oleh air. Hal ketiga yang akan saya bahas adalah rukun-rukun wudu. Jadi, rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang mana berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Niat pada hakikatnya adalah menyengajakan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Dan niat itu cukup diucapkan di dalam hati ketika hendak melakukan perbuatan. Niat sengaja melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka, yaitu membasuh mukanya mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yaitu membasuh kedua tangan dari jari jemari sampai dengan siku. Yang keempat adalah menyapu sebagian kepala dengan air. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, yaitu membasuh kedua kaki kanan dan kiri dari pangkal kaki sampai mata kaki, untuk lebih baiknya sampai dengan betis. Yang keenam adalah menertibkan rukun-rukun tersebut secara berurutan. Mengerjakan rukun-rukun wudhu secara berurutan atau tertib, dan mendahulukan anggota kanan daripada anggota yang kiri. Hal keempat sekaligus hal yang terakhir yang akan saya bahas mengenai wudhu pada video kali ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi yang pertama adalah apa saja yang keluar dari kubul dan dubur.
Sesuatu yang keluar dari kubul dan juga dubur adalah perkara yang dapat membatalkan wudhu, seperti kalanya kencing, kentut, buang air besar, madhi, wadi, darah, batu kecil, ulat atau belatung, dan lain-lain, kecuali mani. Jadi, ketika semua itu keluar saat kita telah berwudu, maka batalah wudu kita dan harus mengulanginya kembali. Begitu juga ketika kita dalam keadaan menjalankan sholat, maka sholat kita pun batal karenanya. Yang kedua adalah hilangnya akal, yang mana diantaranya adalah mabuk, pingsan, atau karena tertidur pulas. Dengan ini sekaligus menjelaskan bahwa kita tidak boleh langsung melaksanakan ibadah sholat setelah bangun dari tidur yang nyenyak, meskipun sebelum tidur kita dalam keadaan berwudu. Maka wudu tersebut tidaklah sempurna jika kita gunakan untuk menunaikan ibadah sholat, kecuali jika tidur dalam posisi duduk yang tetap dengan keadaan badannya, maka tidak sampai membatalkan wudu. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dengan menyentuh atau saling bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, dengan syarat keduanya sudah balik atau dewasa secara langsung atau tanpa penghalang. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, lubang dubur, baik milik sendiri ataupun milik orang lain. Baik kemaluan orang hidup maupun mati, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung atau tanpa penghalang. Yang kelima adalah jima. Jima adalah salah satu perkara yang membatalkan wudhu, sekalipun pada saat melakukannya seseorang tersebut tidak mengeluarkan mani. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.